Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki pembahasan hadis yang ke-12 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, masih dengan judul membalas jasa orang tua. Yang ke-12 ini adalah athar dari seorang sahabat yang biasa kita kenal dengan julukan Abu Hurairah. An Abi Murrata maula Aqil anna Abu Hurairah kana yastakhlifuhu Marwan wa kana yakunu bidhil Hulaifah. Abu Hurairah biasa dijadikan pejabat sementara oleh Marwan, gubernur Madinah, saat Marwan bepergian. Ya, jadi kebiasaannya kalau misalnya para khalifah bepergian, biasanya mereka akan menugaskan pejabat sementara. Nah, Abu Hurairah ini salah satunya. Dan beliau, Abu Hurairah, tinggalnya di Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah itu adalah sebuah tempat, kalau sekarang sudah masuk dalam wilayah Madinah, atau 6 mil lah dari Madinah. 6 mil dari Madinah. Yang unik adalah wa kanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar. Abu Hurairah ini tinggal di rumah yang berbeda dengan rumah ibunya. Berbeda dengan rumah ibunya. Fa idza arada an yakhruja waqafa ala babiha. Setiap Abu Hurairah akan berangkat kerja, ya, akan berangkat kerja karena beliau menggantikan siapa tadi? Marwan, gubernur Marwan. Itu selalu mampir ke rumah ibunya. Selalu mampir ke rumah ibunya. Untuk apa? Untuk mengucapkan salam. Untuk mengucapkan salam. Beliau berkata, Assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau bahasa sekarang kita mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ya, ummatah, ibundaku, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian ibunya menjawab, wa alayka ya bunayya wa rahmatullahi wabarakatuh. Anakku, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari siapa? Ibunya. Fayaqulu. Kemudian setelah itu Abu Hurairah melanjutkan, setelah mengucapkan salam, beliau Abu Hurairah berkata, rahimakillahu kama rabbaitani saghira, kama rabbaitini saghira. Wahai ibuku, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Mendoakan, wahai ibuku, semoga Allah Azza wa Jalla menyayangimu karena dulu engkau telah membesarkanku. Maka ibunya pun menjawab, rahimakallah kama barartani kabira. Semoga Allah pun merahmatimu wahai anakku, karena engkau mau berbakti kepadaku setelah engkau besar. Ini ketika berangkat kerja. Thumma idza arada an yadkhula sana'a mithlahu. Ketika Abu Hurairah pulang kerja pun melakukan hal yang serupa. Apa pelajarannya? Pelajarannya, seorang anak yang berbakti, dia akan pamitan sama orang tuanya. Dia akan pamitan sama orang tuanya. Walaupun beda rumah. Walaupun beda rumah. Masa satu rumah blas blus bludas bludus, pergi pulang gak menyapa sama sekali, itu tidak baik. Dan perhatikan, Abu Hurairah saat itu sudah menjadi pejabat. Ini pejabat bukan, sibuk enggak,
Masa nggak pernah pamitan sama orang tua? Ya. Dan bukan hanya pamitan, Abu Hurairah mendoakan. Dan ini rutin, harian beliau lakukan. Ya, berangkat, pulang, selalu salam mendoakan ibunya. Ya. Maka menjalankan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah seperti ini, berangkat pamit, pulang pamit, itu termasuk bentuk bakti kepada orang tua kita. Dan saya yakin orang tua yang digitukan sama anaknya senang atau tidak? Senang. Itu artinya diperhatikan. Ya. Setiap hari disapa itu senang. Apalagi kalau kita mau untuk duduk mendengarkan orang tua cerita, itu lebih senang lagi. Walaupun biasanya ceritanya ya itu aja. Kamu dulu ketika kecil pernah kejepit pintu, itu aja ceritanya. Tapi orang tua ketika dia cerita kita dengerin, senang. Ya. Minimal pamit, doakan, salam. Jangan bludas, bludus. Etika. Ya. Dan Abu Hurairah bisa menjadi anak yang super berbakti kepada ibunya seperti itu. Setelah taufik dari Allah adalah karena perjuangan ibunya yang mendidik dengan baik anaknya. Jadi begitulah ketika orang berusaha maksimal mendidik anaknya, maka saat anaknya besar dia akan balas berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi kalau kita pengen nih anak kita seperti siapa tadi? Abu Hurairah. Dari sekarang, dari kecil kita perhatikan. Supaya nanti mereka memperhatikan kita. Nah kalau dari kecil kita cuek, ya sibuk dengan gadget, ya, anak mau cerita nggak kita dengerin, nggak kita pedulikan. Ya tunggu aja nanti kalau anak sudah besar pun juga akan memperlakukan serupa sebagaimana dahulu orang tuanya memperlakukan dia. Na'udzubillah min dzalik. Maka ayo masih ada kesempatan, yang masih punya orang tua masih ada kesempatan untuk memperbaiki pola kita dalam berbakti kepada orang tua kita. Pamitan, mau pergi pamitan. Kalau jauh banget Ustaz, orang tua saya di mana? Di Jawa Barat. Saya kerjanya di sini Ustaz. Jawa Barat dulu Ustaz. Ya enggak, telepon. Apa susahnya telepon? Ustaz masa telepon tiap hari? Oke, Anda jawab WA tiap hari, itu siapa itu WA? Orang yang Anda jawab WA-nya siapa? Bapak bukan, ibu bukan. Kenapa bisa setiap hari dijawab sama ibu? Bapak kita nggak bisa telepon setiap hari. Kenapa? Itu menunjukkan minimnya etika kita sama orang tua. Itu menunjukkan minimnya etika kita sama orang tua. Tiap hari. Ya, maka mari kita mencontoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita bisa meneladani para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.